warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya berada di SMA Negeri 76 Jakarta. Ini terletak di Cakung, Jakarta Timur. Dulu tahun 2014 saya pernah menjadi kepala sekolah di sini. Dan sekarang saya datang kemari adalah untuk pengawasan pembelajaran tatap muka 100%. Nah, seperti apa pembelajaran tatap muka di sekolah ini? Ikuti terus ya di video saya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Ikuti terus ya, biar terupdate video-video tentang pendidikan dan anak. Oke? Terima kasih. Ayo ikuti terus. Oh. Insya Allah, kalau yang sakit, yang kurang sehat, sudah dihimbau untuk tidak hadir ke sekolah. Jadi yang masuk, yang sehat ya. Kalau ini udah nggak ada lagi ya layanan PJJ. Bapak, apa kabar Bapak? Selamat pagi. Ini baru ya Pak? Hah? Pak Selamat. Nggih, Pak Selamat. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Ibu. Ini olahraga baru mulai kapan Pak? Belajar olahraga gini? Baru sekali ini. Ini pertama? Pertemuan ya. Oh, baru pertama kali pertemuan. Iya. Jadi baru kali ini ya? Sebelum-sebelumnya Bapak gimana kalau ngajar? Kan PJJ Bu. Iya, waktu udah tatap muka Kalau tatap muka kan materi dulu. Oh, teorinya dulu. Ini baru prakteknya Iya, ini. prakteknya. Jadi ini baru pertama kali Iya, anak olahraga. Bapak kalau ngajar olahraga gini lebih enak PTM apa PJJ? Lebih enak tatap muka Bu. Iya, kalau olahraga kan Susah ya praktek. Iya. Jadi seneng dong Pak ya kalau udah praktek gini ya, udah PTM ya. Iya. Oke, makasih ya Pak Selamat. Selamat ngajar. Di swasta dulu. Iya. Iya. Ini TU ya Bu? Iya, tata usaha. Kalau TU udah ada jaga jarak ya Bu? Karena tempatnya Sempit. iya, jadi ini juga. Oh iya, pagi. Assalamualaikum. Oh iya. Itu kepala TU-nya berarti di sana? Iya. Kepala TU-nya sedang monef karena setiap hari ditugaskan monef, Bu. Oh, kepala TU? Iya. Jadi monefnya kemana? Ke sekolah-sekolah Ke gitu? sekolah ada SD, SMP, SMA, SMK. Iya, karena kekurangan lah dinas kalau nggak ini. Seperti itu, Bu. Ini Pak Swedi Bendahara. Iya. Oke, Pak. Kalau ini sih TU kan posisinya kalau kayak gini ya masih bisa jaga jarak sih ya. Iya. Jadi 1,5 meter lah kurang lebih ya Bu. Ya. Belum ada Bu. Insya Allah sehat semua Bu. Memang sini sedang pembenahan dan penataan Ibu. Karena banyak yang memang sudah karena sudah ketika PTM akhirnya kan semua perlu diperbaiki semua. Iya. Dari gedungnya, ruangannya, semuanya. Jadi tentunya kan kami berkaitan dengan anggaran, dengan perencanaan sehingga semua perbaikannya bertahap gitu. Oke. Kalau ruang ini sih sebenarnya memang cukup meja sama kursi. Iya. Cuma SOP-nya ini aja Bu, pertama kalau ada anak suhunya, ini kan memang belum pernah, tapi andaikan ada. Betul. Suhunya 37, di atas 37,3 sebenarnya di atas itu. Maka dia sebenarnya duduk dulu di ruang sini. Lalu ada tim, kan Ibu punya tim gugus tugas COVID ya. Nah yang tugas hari ini tuh nemui anak itu. Misalnya dia agak demam atau dia satpam pas ngukur kok dia bersin ya, kok misalnya bersinnya terus-terusan terus kok ini kayak suaranya bindeng ya, batuk atau berarti disuruh ke sini gitu. Sambil ditanya Bu, di SOP itu 2 hal. Pertama, apakah dia pergi keluar kota dalam waktu kemarin-kemarin ini? Diajak orang tuanya, misalnya ada yang nikah saudaranya atau piknik. Yang kedua adalah kalau dia jawab enggak, pertanyaan kedua, dia sempat kontak erat nggak sama orang yang positif? Kalau dua-duanya enggak, maka dipulangin, telepon orang tua, dia pulang karena dalam kondisi nggak sehat kan. Kadang anak tuh tetap masuk Bu, nggak sehat. Yang kedua, kalau salah satu jawabannya iya dari 2 pertanyaan itu, Ibu kontaknya puskesmas. Berarti harus di 3T nih, keluarga dia dan keluarganya. Gitu sih Bu, sebenarnya prinsip isolasi itu. Isolasi sementara di sekolah tuh itu. Jadi cuma duduk doang.
Maka Ya, terima disarankan, kasih, Bu. iya gurunya tuh pakai APD yang kedua itu loh, yang bukan kayak di rumah sakit Bu, Iya. yang kayak kalau kita masuk ruang ICU itu, kan Baju, ada tuh yang iya, kayak celemek betul. itu gitu. Itu sih SOP-nya seperti itu Iya. sebenarnya. Oh, lagi belajar apa nih Bu? Ini lagi Masuk belajar kalimat perintah. Oh, kalimat perintah. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ya sempit ya Bu. Iya. Jadi udah digeser-geser juga. Iya. Nggak sampai 50 cm ya? Iya, betul, Bu. Sempit. Geser lewatnya nanti susah. Nempel-nempel. Susah, memang rata-rata sekolah negeri ya padat-padat gini. Iya, apalagi kelas 11. Iya karena jumlahnya, karena dulu ada jalur RW itu ya. Iya. Tapi kalau Ibu lebih suka PTM apa PJJ Bu? Saya PTM dong, Bu. Kenapa Bu? Jadi gampang mengontrol siswa, apalagi pelajaran bahasa Inggris ya, Bu ya. Kalau misalnya PJJ, misalnya kita pakai Zoom ya, Bu ya. Kan mereka join mungkin, tapi ya mereka sulit untuk memunculkan wajahnya, Bu. Jadi mereka kayak jadi kita susah untuk mengecek kemampuan berbahasa mereka. Iya, bahasa Inggris ya karena tiga hal ya, tidak cuma nulis ya. Iya, karena ada Tidak cuma 4 hal. baca. Ada reading, writing, listening, sama speaking. Iya, Jadi iya. susah untuk mengontrol aktivitas mereka di kala PJJ. We are happy to have a PTM here now. Anak-anak juga kayaknya lebih suka. Pokoknya anak-anak, alhamdulillah Bu. Pokoknya pesan saya gini, pokoknya dikala kamu sehat datanglah. Dikala kamu ada yang dirasa tidak enak, istirahat dulu di rumah. Jangan sampai gara-gara kamu nanti yang lain jadi nggak sehat, saya bilang gitu. Karena yang tahu diri kita kan diri kita Iya, fit sendiri. atau enggak. Kalau dikala kita fit, ayo kita belajar di sekolah. Tapi alhamdulillah Bu, ini kelas ini nih dari awal pertemuan full terus Bu. Nggak ada yang tidak masuk gitu. Sehat semua. Iya, makanya senang banget ya anak-anak. Makanya dikala ada yang di lockdown tidak PTM, sedih juga gitu dengan sekolah lain. Makanya saya supporterin anak-anak, ayo kamu harus semangat, kamu harus sehat. Kalau kurang sehat ya udah istirahat dulu. Besok udah sehat sekolah lah. Saya bilang begitu. Anak-anak suka itu sih nggak dirasa kan OTG, Iya. terus tetap masuk. Iya. Oke Bu, selamat mengajar. Terima kasih Bu Retno Iya. atas kunjungannya. Makasih ya anak-anak. Dulu saya pernah jadi kepala sekolah di sini. Oh iya, saya silakan. ceritakan ke anak-anak. Nanti kita kedatangan tamu. Beliau dulu kepala sekolah kita gitu. 2014 Iya. ya. Silakan Bu, mau menyapa dulu Bu. Mau menyapa dulu, memberi motivasi. Ini kelas 12. Ini kelas 12 Iya ya. Bu, perlu motivasi Bu. Motivasi apa ya? Oke, anak-anak salam kenal ya. Terus saya udah lama kali nggak kesini ya Bu ya. Sejak 2014 kemarin terakhir ketemu Ibu ya. Iya. Terus setelah itu tidak pernah lagi gitu ya. Dan sudah nggak ngajar juga 5 tahun nih sejak di KPAI. Saya komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Barangkali karena kalian udah kelas 12, saya hanya ingin memotivasi. Yang pertama adalah dalam hidup itu kita harus punya konsep diri. Konsep diri itu adalah sesuatu untuk mengenali diri kamu. Coba sampai saat ini renungkan, kamu punya kelebihan dan kekurangan apa? Setiap manusia di bumi ini yang dilahirkan ini, ciptaan Tuhan ini pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kita tidak mungkin semuanya kurang pada diri kita, pasti ada kelebihan. Coba kenali potensi itu. Karena dari potensi itulah kamu bisa sukses. Kamu akan menemukan hal yang menyenangkan kamu, bukan menyenangkan orang tuamu atau menyenangkan orang lain, tapi dirimu. Karena yang menjalani hidup kan kamu. Kamu udah kelas 12 mau kuliah. Jangan memilih kuliah karena ada teman yang jurusannya itu. Jangan memilih kuliah dengan jurusan keinginan orang tuamu. Cita-cita orang tuamu tidak perlu dibebankan ke kamu. Kamu pribadi yang berhak atas dirimu sendiri. Jadi mulai sekarang tentukan kamu pengen jadi apa. Ibarat cari alamat ya. Kalau kamu cari alamat walaupun ada Google Map ya sekarang. Kalau alamat itu jelas, rinci, kamu sampainya lebih cepat kan? Tapi coba ketika alamat itu masih kamu raba-raba, masih nanya-nanya kiri kanan,
sudah nyampainya lama, belum tentu begitu sampai iya tepat sasaran dan kamu puas gitu. Nah, jangan sampai di sana kamu udah kelelahan. Jadi tentukan cita-citamu, apalagi ini kelas 12. Ya mulai dari sekarang. Coba potensimu apa? Pikirkan, nggak mungkin kamu tanpa potensi. Satu lagi ya, kalau kamu punya kelebihan atau punya kecerdasan akademik ya alhamdulillah. Tapi tidak semua orang punya kecerdasan akademik kan? Ingat, tidak punya kecerdasan akademik itu bukan kiamat. Masih banyak kecerdasan lain. Menurut Gartner tuh ada 9. Kecerdasan kamu bisa saja. Kamu jago musik, kamu jago nari, kamu jago nyanyi, kamu jago olahraga. Tapi bukan akademik, nggak apa-apa. Akademik selesaikan. Tapi passionmu, apa yang menjadi potensimu, kenali. Tekunilah di sana. Karena kalau pekerjaan itu kita cintai, maka kita akan sukses. Dan hidup itu akan bahagia kalau kamu mengerjakan apa yang kamu suka, ya. Bukan apa yang orang tahu kamu suka, atau temanmu suka, atau pacarmu suka. Tapi apa yang kamu suka, ya. Mungkin itu saja. Selamat belajar, dan mudah-mudahan kamu bisa segera menemukan potensimu, dan segera menuliskan potensi itu dan kamu ingin jadi apa. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun lagi kamu tuliskan di bukumu kamu mau jadi apa. Maka tahapan 5 tahun, 10 tahun nanti, 5 tahun lagi saya mau lulus kuliah, 5 tahun lagi saya harus kerja di mana, 10 tahun saya sudah menikah, saya mungkin punya anak, mungkin saya ingin punya rumah, walaupun rumah itu sederhana, di mana, itu tuliskan. Karena dengan begitu kamu menjadi jelas tujuannya, ya. Jadilah remaja atau generasi muda yang tahu apa yang kamu mau dan potensimu, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Bu, terima kasih. Ini Bu sudah diperbaiki. Gurunya nggak ada. Oh, mau istirahat Bu? Ini jam istirahat? Belum. Pergantian. Ini yang 40 itu ya? Isinya 40. Iya ya Bu, dempet-dempet banget ya. Mejanya digeser Nak, direnggangkan. Oke. Iya sih ya Bu, ini yang 40 itu ya? Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semua. Saya pengawasan. Saya Retno Listiarti, Komisioner KPAI, lagi pengawasan pembelajaran tatap muka ya. Tapi emang susah ya Bu, ruangannya segini. Anaknya banyak. 40. Iya ya. Mungkin memang harus ada yang ini terlalu dempet sih memang ya Bu ya. Harus sampai belakang kali ya Bu, didempetin, terus ini agak maju. Iya, ini kemarin baru dirapikan, baru selesai kemarin Senin. Internetnya bagus, iya. Baru ya. Rencananya, memang kan gini ya Bu, prinsipnya kan 3M ya. Iya. Saya yakin anak-anak pakai masker, ini semua pakai masker. Pakai. Alhamdulillah. Terus juga nggak dipegang-pegang maskernya. Saya ada tuh masuk ke satu sekolah, gurunya nggak pakai masker, anaknya nggak pakai masker. Di Jawa Barat. Terus Ibu takut. Lalu saya tanya, Bapak kenapa nggak pakai masker? Ada Bu, maskernya saya kantongin gitu. Jadi dia keluarin. Habis itu saya tanya lagi, kok dikantongin Pak, bukan dipakai? Ini anak-anak kenapa nggak pakai masker? Terus jawabnya anak-anak, pakai Bu nanti kalau pas pulang. Maskernya di mana? Terus kata bapak gurunya, keluarin maskernya, keluarin. Di tas semua masker. Lalu saya tanya, kapan dipakainya nih Pak? Terus dia jawab, kapan dipakainya anak-anak? Nanti Bu, jadi pas pulang kami pakai. Sampai rumah lepas, nanti kalau berangkat ke sekolah pakai lagi. Saya bingung itu antara fungsi masker sama helm ya. Jadi kan cuma dipakai di jalan kan? Nah, jadi apa bedanya sama helm? Jadi ada yang kayak gitu, tapi ini kan enggak ya, semua pakai. Yang kedua, sebenarnya cuci tangan. Tadi ada wastafel ya di beberapa tempat. Setiap Tapi kalau ada wastafel. ada ya.
Kalian harus setiap 1 jam loh cuci tangan. Jadi kuman itu terbunuh karena air dan sabun itu yang paling utama. Naik tangga, pegang tangga, berapa orang yang megang. Jadi amannya sampai sini langsung cuci tangan lagi, walaupun di bawah cuci tangan. Nah, satu lagi jaga jarak. Nah kan susah nih. Ruang tertutup, AC, ini potensinya besar banget tertular. Nah, jaga jaraknya nggak mungkin karena ruangannya nggak bisa dimelarin. Iya, betul Bu. Tapi Ibu memungkinkan, Ibu itu kan belakang masih masih bisa Bu. Dimundurkan. Ini dimundurkan aja Pak. Karena habis perbaikan Bu. Iya. Lalu ini sebenarnya masih memungkinkan maju ya, walaupun dempet sama meja guru akhirnya. Tapi setidaknya anak-anak nggak terlalu dekat-dekat. Iya. Ini saya rasa sih paling 50 cm ya Bu. Iya, betul, masih kurang. Antara anak. Tapi ya nggak, memang mau diapain lagi ya, nggak memungkinkan. Kamu lebih suka PJJ apa PTM? PJJ. PJJ apa PTM? PTM. PTM kenapa? Biar bisa ini belajar lebih fokus lagi. Lebih fokus lagi. Namanya IPA. Kamu IPA nih, berarti IPA ya? Kelas IPA ya? Iya. Apa yang sulit di pelajaran IPA kalau PJJ? Kimia. Kimia. Oh, kenapa kimia? Susah dimengerti. Susah dimengerti. Susah dimengerti ya? Semua juga ya langsung teriak kimia. Kalau matematika enggak? Sama aja. Oh, matematika juga. Oh, lagi belajar kimia ya. Jadi lebih suka PTM dong ya? Oke, lebih suka PTM. Ya Bu. Kenapa? Uang jajan Bu. Yang itu yang penting ya, dapat uang jajan. Kalau di rumah enggak. Tapi kalau di rumah PJJ atasnya seragam, bawahnya enggak ya? Oh, yang ketawa Bu. Bumi apa kabar? Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baru ganti pelajaran ya? Ya, baru ganti pelajaran. Ini Bumi kalau ngajar bahasa Indonesia enak PTM atau PJJ? enak PTM Bu. Kenapa Bu? Nah, karena kan kalau kita berhadapan langsung dengan anak-anak, yang pertama kita dapat melihat antusias anak atau tidak. Yang kedua, kita bisa melihat anak berinovasi. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat juga anak ini ada kreativitas yang bisa ditampilkan. Karakternya juga kelihatan. Iya, kelihatan karakternya. Kemudian kita bisa melihat anak-anak yang aktif, kemudian yang kurang aktif, dan yang paling penting adalah ada kesempatan untuk tanya jawab. Oh. Jadi begitu. Kalau di Zoom sebenarnya ada, tapi mungkin nggak maksimal ya. Ya, karena waktunya kan terbatas Bu. Kemudian ketika di Zoom itu kan kita waktu terbatas dan anak yang masuk itu banyak sekali. Jadi tidak bisa memantau satu persatu. Ketika PJJ itu misalnya saya bagi 90 menit untuk 3 kelas. Oh iya? Iya, karena waktu pelajaran kita hanya dibatasi 90 menit dan saya harus mengajar 90 anak. Nah, tidak terpantau semua. Jadi anak yang bertanya ya yang saya alami itu lagi. Oh. Jadi kalau kita mau nanya ke anaknya si ini, sudah mengertikah? Tidak ada yang jawab. Sudah paham? Sudah Bu, tapi ketika ada yang bertanya, baru nanti yang lain, ya Bu saya mau bertanya, ya Bu saya mau nanyakan lagi karena saya belum paham. Nah kalau begini kan kita bisa langsung, misalnya kita melihat ada anak yang memang sudah paham dan belum paham, kemudian kita tanya, bisa kita dari buku absen kita panggil, kemudian dia mempresentasikan atau mendemokan di depan kelas. Itu yang saya alami. Ya. Alhamdulillah, jadi selama kegiatan PTM ini anak-anak antusias sekali. Oke. Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berarti kelas 1 ya? Iya, kelas 11 IPS 2. Oh, kelas 11? Kelas 10. Kelas 10 IPS 2. Iya, begini semua ya Bu. Tapi ini masih ruangannya, ini juga masih mungkin mundur sih Bu ya? Agar ada jaga jarak. Jadi kalau anak-anak, kenalkan saya Retno. Saya komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tahun 2014 ya, saya pernah jadi kepala sekolah di sini. Saya tuh pengawasan, sebenarnya saya pengawasan pembelajaran tatap muka yang 100%, karena sekarang kita udah 100% ya. Dan di bawah ancaman Omikron memang ya.
Jadi yang paling penting sebenarnya 3M ya. Memang ruangan ini ya karena kebuka ya, memang jendelanya dibuka, seharusnya memang per 2 jam ada sirkulasi karena virus yang baru tuh ringan, jadi dia bisa masuk ke dalam ini AC ya. Nah yang kedua adalah kamu prokesnya aja diperketat ya, 3M-nya ya. Jadi menjaga ya pakai masker nih, semua pakai masker ya, nggak dipegang-pegang, nggak diturun-turunin. Kamu kayaknya udah enjoy ya, udah terbiasa. Yang kedua ada sebenarnya masker idealnya diganti per 4 jam. Tapi kalau nggak salah kamu memang 4 jam ya belajar ya. Betul. Yang kedua memang harus cuci tangan karena di sini ada sarananya sering-sering cuci tangan. Kalau bisa per 1 jam. Walaupun kamu datang udah cuci tangan di bawah, ke atas kamu cuci tangan lagi karena kamu kan megang benda-benda tangga gitu ya. Sementara itu dipegang banyak orang. Nah, penularannya kan memang salah satunya di sini, terus kita megang muka. Nah, itu mulai kena ya. Jadi itu cuci tangan kalau bisa per jam. Korea Selatan itu nggak nutup sekolah lagi setelah mereka bikin bel cuci tangan tiap 1 jam. Ada belnya, ada tandanya harus cuci tangan, terus keluar. Mereka cuci tangan per 1 jam dan betul mereka aman. Nah, yang penting tetap maskeran gitu ya. Nah, terakhir menjaga jarak. Kayaknya memang susah ya kondisinya seperti ini ya. Jadi ini yang penting adalah jaga jarak, sirkulasi udaranya dijaga, terus jaga jaraknya nih. Karena menurut saya nggak nyampe 50, ini sih lumayan ya, tapi ini deket-deketan kan ya. Mungkin sebaiknya sih ada yang ke belakang dikit ya, masih bisa jaga jarak, semaksimal mungkin kita atur jaga jaraknya ya. Jadi benda-benda yang di belakang bisa disingkirin dulu sih Bu, dempetin di tembok. Karena kekurangannya adalah jaga jarak. Saya paham sih karena 100% ya. Mau nggak mau ya, tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya, karena ya DKI sudah 1.900 per hari per kemarin ya. Itu angka tertinggi di Indonesia. Urutan kelima aja, Jawa Timur itu hanya 60. Kita 1.960 ya. Jadi betul-betul nih kita berada di dalam wilayah yang cukup bahaya ya. Adalah ruang yang kenangan Ibu dulu. Selamat pagi Ibu. Ini Bu Nita Susanti, guru matematika. Iya. Salam kenal Ibu. Iya Ibu. Kayak waktu saya kesini belum ada ya. Bu Nita belum ada. Belum, makanya wajahnya baru. Ini ruang guru. Ruang guru ya segini-gininya memang ya. Iya Bu. Emang paling resiko sih Bu, ruang guru itu kan karena guru-guru tuh biasanya makan minum pasti lepas masker ya kalau di ruangan. Betul. Maka resikonya memang agak tinggi. Saya dulu pernah tuh Bu ke salah satu sekolah ya Bu di Jawa Tengah. Belum ada PTM, masih PJJ gurunya, tapi ngasihnya tuh harus di sekolah, di ruang guru, buka masker. Seminggu berapa hari setelah saya ke sana, saya udah bilang ke Kadis, Bu, Kadis ini resiko. Nah, kena Bu 13 orang positif. Satu yang nularin yang lain gitu. Kalau mau ini sih Bu, ini sebenarnya posisi hadap-hadapan gini bagus loh Bu. Iya. Guru-guru ya, bisa lebih berjaga jarak dibanding ini. Kayak ini kan misalnya gini ya. Iya. Misalnya saya duduk sini nih. Nggak, ini udah sebelahannya nggak ada semeter. Iya. Terus kalau misalnya saya duduk gini, Ibu duduk deh Bu, Bu Nita. Misalnya saya ngajak ngobrol Bu Nita kan, Bu Nita manggil saya Bu Retno gitu. Iya. Kan nggak mungkin saya ngadepnya gini ya. Iya, pasti kan saya nengok gini ya. Betul. Karena Ibu mau cerita, Ibu pasti majuin tubuh deh. Coba Ibu majuin dikit. Kan jadi begini kita ya. Nah, deket kan Bu? Deket. Suka nggak pakai masker? Lu ya karena merasa teman sendiri atau makan minum kita ngelepasin gitu. Itu sebenarnya resiko sih Bu. Betul. Menurut saya harus berjarak. Lebih baik malah meja Ibu dibikin begini. Depan ya Bu. Nah yang sana tuh Bu, yang ujung sana, itu madepnya ke tembok. Iya. Yang ini berhadapan dua-dua bisa, 4 juga nggak apa-apa, tapi bisa nggak jaga jarak di antara itu? Kalau bisa nggak apa-apa Bu, karena
ketika berhadapan, paling kalau rapat aja ya Ibu muterin ya. Iya. Karena tadi kita mikirin jaga jarak. Kan tadi Bu 3M, pakai maskernya iya, cuci tangannya iya, tapi jaga jaraknya nggak bisa. Atau tadi yang saya bilang budayanya guru tuh cenderung makan minum tuh di ruangan. Guru kan ngobrol, nggak pakai masker. Nah itu resikonya memang tinggi. Nih Bu ya, kalau ini didempetin, itu dempetin, Ibu bener-bener jaga jarak luas loh. Iya. Karena ruangannya masih mencukupi, dia masih bisa maju ke sana. Betul. Jadi kalaupun, kan ini terlalu dempet antara yang ini sama yang ini, ujung. Maka peluangnya adalah nyatuin meja dengan meja, atau dia madep ke tembok yang sebelah sini. Sehingga di sini dempet-dempet. Itu sih Bu, usulan saya untuk menghindari penularan. Betul. Paling kayak gitu ya. Ya rada-rada TU-nya kerja keras dikit nih untuk membangun situasi aman bagi guru-guru. Terima kasih Bu arahannya. Seperti itu, karena ini memungkinkan Bu ruangannya, majuan dikit aja. Ya tadi saya sudah berjalan-jalan ya di keliling-keliling sekolah ini, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan masuk ke beberapa kelas. Nah juga sudah ngobrol dengan beberapa guru maupun beberapa siswa tentang bagaimana PTM ini dilaksanakan dan apakah mereka lebih suka PTM atau PJJ. Nah sekarang kita ngobrol sama Ibu Kepala Sekolah ya tentang bagaimana sebenarnya SMA Negeri 76 Jakarta Timur ini menyiapkan pembelajaran tatap muka 100% ya. Oke, kita ikuti obrolannya. Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Bu Sri kan tak kenal maka tak sayang. Ibu kenalin diri dulu, nama, jabatan, terus sebelumnya di mana bertugas? Nama saya Sri Nuryanti. Saya dulu bertugas di SMA 39 Jakarta. Saya mendapat amanah sejak Agustus 2021 sebagai Kepala Sekolah SMA 76 Jakarta. Oh, oke. Jadi lamanya di 39, Ibu ngajar apa Bu? Saya guru bidang studi Bahasa Indonesia. Oh, Bahasa Indonesia ya. Oke, nah sekarang Kepala Sekolah di SMA Negeri 76 ya, Jakarta. Bu, ini kan udah mulai PTM nih. Nah, sebenarnya apa Bu yang selama ini disiapkan sekolah dan sejak kapan PTM ini dilaksanakan? Banyak yang sudah dipersiapkan oleh sekolah, jadi berdasarkan SE Disdik. Jadi kami menyelenggarakan PTM, mulai PTM terbatas 50%, kemudian sekarang PTM yang 100%. 50%-nya bulan apa itu? 50% kemarin diselenggarakan bulan Oktober. Oktober ya. Oktober 2021 betul, ya. Bu. Jadi ini kira-kira ya baru 4 bulan ya. Iya, betul. Oke. Nah, Bu, kalau menurut pengamat, kalau Ibu sendiri lebih suka PTM atau PJJ, Bu? PTM. Kenapa, Bu? Dengan penyelenggaraan PTM tentunya kita bisa mengawasi, bisa memotivasi. Yang paling penting karena hubungan ini dengan peserta didik, maka yang sangat penting adalah hubungan tali silaturahmi atau kasih sayang. Karena interaksi langsung. Iya, interaksi. Ya. Anak-anak betul, anak-anak sangat membutuhkan interaksi. Oke. Nah, kalau Ibu sendiri ngelihat anak-anak ini lebih antusias nggak sih Bu pada saat PTM? Antusias sekali. Oh, seperti apa Bu kelihatan antusiasnya? Iya, dengan apa kehadirannya tinggi, tinggi. Kemudian kadang sakit aja pengen memaksakan hadir. Ada anak yang gitu baru operasi tapi dia sehat, baru operasi jadi jalannya masih pakai tongkat tapi berusaha untuk hadir. Karena dia ingin pertama bertemu dengan teman-temannya, rindu dengan sekolah yang dicintainya. Udah jadi, lama ya, hampir 2 tahun. Akhirnya sampai orang tuanya nunggu sampai pulang anaknya. Laki perempuan itu? Laki kebetulan. Antusias ya? Iya, nah kalau guru-guru sendiri menurut pengamatan Ibu Kepala Sekolah kayak apa? Semangatnya atau bagaimana Bu? Semangatnya tinggi sekali Bu. Jadi kehadirannya juga pagi-pagi sudah hadir, udah semangat. Kita sebelum kemarin nih, sebelum awal semester kita adakan motivasi, semangat sekali Bapak Ibu guru. Kemudian kemarin kita baru menyelenggarakan raker 2 hari, Jumat sampai dengan Sabtu, hadir semua Bapak Ibu guru, semangat untuk artinya untuk membangun sekolah ini, membangun bersama untuk menuju pelayanan yang berkualitas, seperti itu Bu. Semangat sekali. Kalau dari sisi apa ya Bu, hasil belajar antara PTM sama PJJ itu kata guru-guru jauh berubah nggak Bu?
Iya, jauh beda jauh banget berubah, ya. Beda banget. Anak-anak ketinggalan nggak sih Bu secara materi menurut teman-teman guru? Iya, jadi secara materi menurut teman-teman guru anak-anak ini ketika PJJ ada learning loss di sana. Alhamdulillah kami sudah menyelenggarakan asesmen diagnostik minggu lalu, minggu pertama, sehingga kekurangan dari peserta didik ini bisa kita penuhi sampai di mana mereka pemahaman materi di semester ganjil yang sebelumnya yang saat PJJ. Jadi sekarang ini guru sudah membuat pemetaan. Udah dibuat pemetaannya? Iya. Guru-guru merasa terpaksa ngejar ketertinggalan nggak Bu? Ketika mulai PTM itu? Dari ketertinggalan PJJ? Tidak ada yang merasa terpaksa. Mereka semua berusaha melayani peserta didik dengan baik. Seperti itu. Kalau guru-guru, tadi kan ada beberapa ya yang bilang kalau PJJ itu sulit ngelihat karakter murid gitu ya, sulit ngelihat anak nih yang antusias mah enggak gitu. Iya betul. Nah, guru-guru ada cerita nggak Bu? Karakter kayak apa misalnya? Dulu sih waktu PJJ bagus terus nilainya, begitu di sini enggak, itu ada nggak Bu kisah begitu? Iya ada. Malah gimana? Kebalikannya. Ada anak ternyata terdiagnosis dia mengalami learning loss, padahal dia anak pinter. Ternyata setelah ada asesmen diagnostik, kemudian kita adakan matrikulasi, ini anak kemampuannya ternyata tereksplor. Jadi ada laporan dari guru, Bu, ternyata anak yang mengalami learning loss ini juga bukan anak bodoh sebenarnya, tapi anak pinter. Ya karena tadi Bu, karena PJJ kan artinya fasilitas kayak internet, sinyal, dan itu kan yang jadi bermasalah. Jadi ketika tatap muka langsung malah bagus hasilnya. Malah bagus gitu ya diceritakan. Jadi ada ya kisah kayak gitu ya? Iya betul. Jadi memang dibilang learning loss terjadi ya bener ya ternyata ya. Oke, Ibu terakhir harapannya apa Bu? Harapannya semoga pendidikan di DKI terutama di Indonesia ini bisa berkembang lebih maju, dan semoga masalah yang kita hadapi ini bisa cepat terselesaikan sehingga kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Oke. Ya, penutup ya. Oke, ya demikian obrolan kita dengan Ibu Sri, Kepala SMA Negeri 76 Jakarta. Dan di ini ya tadi ternyata ada learning loss ya yang juga terjadi, dan ternyata bukan cuma anak yang mungkin secara kemampuan akademiknya di bawah, bahkan kemampuan akademiknya yang baik pun ternyata juga ngalamin setelah dilakukan assessment sebenarnya itu ya, dan juga tapi bisa dikejar dengan matrikulasi. Dan menurut Ibu Kepala Sekolah ternyata banyak semangat tuh, guru-gurunya semangat, anaknya semangat, ya bahkan gurunya juga sadar sih bahwa ada learning loss tadi, sehingga kemudian mereka ya bersemangat untuk mengejar itu gitu ya, ketertinggalan agar kualitas pendidikannya meningkat ya Bu ya. Betul. Oke, demikian ya, terima kasih atas atensinya, terima kasih juga ya Bu atas waktunya. Ibu. Ya, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang sebelum subscribe, segera bunyikan loncengnya agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.